Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi. Hari ini kita akan melihat seperti apa isi koper dari Sang Cinta. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang tahun ini akan berangkat berhaji. Semoga haji yang dilaksanakan lancar, berjalan dengan baik, semua rukun dan wajibnya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa sih isi dari koper-koper yang ada. Kopernya sudah siap semua, tinggal ngasih sarung. Nah, nanti kita akan lihat apa isinya dan seperti apa, bagaimana cara menatanya. Maksudnya digunakan untuk berbagi. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu. Di sini ada tas koper kecil, ada tas koper besar, kemudian ada tas paspor. Kita akan lihat dulu ini, tas paspor ini isinya apa. Nah, sebelum kita lihat, ternyata di sini ada barang kecil tapi manfaatnya besar. Ini adalah semprotan. Untuk haji-haji di kala panas, semprotan ini sangat manfaat. Nah, biasa digunakan untuk semprot muka. Seperti ibu-ibu, ini semprot muka. Kenapa kecil? Memang sengaja yang disiapkan adalah kecil. Untuk apa? Agar nanti kita mudah mengisinya, nggak perlu nenteng yang besar-besar. Kecil, nanti kalau habis diisi ulang. Isi ulangnya dengan apa? Isi ulangnya bisa diisi ulang dengan air zam-zam. Nah, ini satu yang utama, jangan lupa gunakan semprotan air. Kemudian kita akan lihat lagi di sini isinya apa ya. Kita akan bongkar dulu. Kita lihat, lihat yang paling depan dulu, yang paling luar. Yang paling luar ternyata diisi dengan masker kain. Ini masker kain. Nanti di sana tentunya dibasahi dulu, kemudian baru digunakan. Ada masker kain, kemudian ada salon pas, bukan promo, tapi ini penting. Kemudian ada lip balm buat bapak-bapak, tapi tidak ada salahnya, menghindari bibir agar tidak pecah-pecah. Kemudian ada oles-oles, ini oles-oles penghangat, ada apa namanya ini ya, fresh care. Ini isi yang pertama. Kemudian kita masukkan kembali dulu agar tidak terlupa karena ini sudah disiapkan semuanya. Kemudian kita lihat di bagian kedua. Bagian kedua, wow, isinya macam-macam. Di sini ada kacamata. Ini kacamata, tapi kacamata khusus yang ini ya. Karena Sang Cinta mengenakan kacamata, tapi di sini juga sebaiknya menggunakan kacamata berwarna gelap, maka disiapkan kacamata warna gelap. Sebenarnya pengen menyiapkan yang berujung clip on, namun sampai sekarang pesanan belum datang, jadi disiapkan dulu. Ini kemudian ada tisu, buku catatan doa ini. Kemudian ada doa untuk haji dan umroh, tisu basah. Kemudian ada tasbih. Di sini juga saya siapkan krem. Ini bisa digunakan untuk seluruh tubuh, untuk wajah, untuk kaki, tangan, juga bisa digunakan untuk pengganti lip balm, untuk bibir. Isinya ini kita masukkan kembali. Kemudian tentunya selain ini nanti, selain yang ada ini, yang utama adalah nanti diisi dengan paspor dan kartu kesehatan. Karena itu nanti baru akan dibagikan ketika berada di kita kumpul, baru akan dibagikan di embarkasi. Nah, ini yang pertama untuk tas kecil. Nanti kita akan buka tas yang kedua.
yaitu koper kecil, yang ketiga koper besar. Nanti kita akan lihat semuanya, bagaimana caranya, bagaimana cara menatanya. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu ketika menata barang-barang di dalam koper. Untuk kali ini kita akan mencoba melihat apa isi koper milik Sang Cinta. Yang pertama kita akan buka adalah koper yang kecil. Ada 2 koper, tapi kita akan buka koper yang kecil dulu. Isinya apa koper yang kecil ini? Maksudnya mungkin bisa berbagi cara bagaimana cara mengisi koper yang kecil. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Sang Cinta nanti berangkat dengan gelombang kedua. Karena gelombang kedua, maka beliau menggunakan kain ikhramnya ketika berangkat dari embarkasi menuju ke Jeddah. Tentunya kain ikhram yang 1 pasang sudah ada di koper yang kecil. Kita akan buka sekarang. Nah, inilah penampakan isi dari koper yang kecil. Koper yang kecil yang di sebelah kanan ini sudah dipasangkan sepasang kain ikhram putra dan sabuk. Kemudian di sebelah kiri kita akan buka, kita akan lihat apa isinya. Nah, di sini inilah isi dari koper buat Sang Cinta yang sudah saya persiapkan. Kita lihat di sini ada yang pertama adalah sandal. Kita perlukan sandal 1 pasang untuk di sini. Kemudian ini ada pakaian khusus dari KBIHU. Kemudian sarung. Di sini ada juga seragam dari kota ini ya. Kemudian kaos kaki. Kemudian di sini ada celana panjang, kemudian kaos. Ini kaos yang ada kantongnya, kaos berkantong ini. Semuanya melipatnya tidak melipat begitu saja, tapi digulung agar mudah ketika kita mengambil barang-barangnya tidak menjadi berantakan. Selain itu, masih ada juga disiapkan tisu basah di sini kalau sewaktu-waktu membutuhkan. Kemudian ada 1 baju koko. Di sini disiapkan juga handuk. Disiapkan handuk 1, handuk yang tipis saja. Kemudian ada perlengkapan mandi. Di sini menggunakan bukan promo ya, tapi ini menggunakan pasta gigi Siwa F yang tidak beraroma. Kemudian ada sabun mandi cair. Di sini sabun mandi cair yang digunakan adalah sabun mandi yang hanya 100 ml yang disiapkan. Kemudian ada pasta gigi dan sikat gigi. Ini sebagai peralatan mandi. Nah, ini semuanya sudah ada siap di sini, sudah dirapikan. Semuanya digulung satu-satu sehingga ketika kita mengambil, yang diambil 1, yang lain tidak berubah atau tidak berantakan. Ternyata di sini di bawah baju seragam juga masih ada sajadah ini ya. Ini sajadah juga digulung. Inilah isi dari koper kecil. Koper kecil yang nanti ditenteng dibawa ke kabin pesawat. Kemudian di sini juga disiapkan ada masker kain, kemudian alat tulis. Ini isi dari koper kecil. Nanti kita akan lihat isi dari koper besarnya seperti apa. Nah, kita selesai dengan koper kecil, kita akan lanjut ke koper yang besar ya. Isi koper besar, jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri
Yang di sebelah kanan kita lihat ada tas, di sini tas punggung ya, tas gendong. Kemudian kita buka dulu. Ada apa lagi di sini? Ini tas gendong, tas punggung. Kita singkirkan dulu. Kemudian ada ini apa ini? Oh, ini sajadah. Ada sajadah-sajadah batik yang nanti rasanya pengen untuk digunakan untuk souvenir dari teman-teman haji dari lain negara. Kemudian ada alat makan, ada piring, kemudian gelas di sini, cangkir yang digunakan. Kemudian yang lain ditempatkan dalam tas-tas ya. Di sini tas-tas kecil, ini tas yang pertama isinya kita lihat. Oh, ini isinya sekoteng. Sekoteng, kemudian ada energen, ada sambal ABC, sambal terasi, kemudian kalau kita balik, ini juga energen, kemudian ada minuman jahe merah herbal, sari jahe. Nah, ini menjadi bekal agar nanti di sana makan bisa lebih enak. Kenapa sambal? Ya, karena kebetulan sang cinta hobinya sambal. Jadi kalau makan tanpa sambal kadang rasanya tidak bersemangat untuk makan. Maka saya bawakan di sini ada sambal saset. Sambal saset tapi sambal terasi ya. Maklum. Kalau orang-orang lama, orang-orang tua biasanya sukanya sambalnya adalah sambal terasi, sambal-sambal tradisional. Kemudian tas yang kedua ini isinya abon. Ada abon, kemudian di sini ada sambal tabur. Ini masih sambal juga ya. Sambal tabur ini dibuat dari bawang merah, kemudian bawang putih, cabai yang digoreng kering, kemudian digiling. Nah, ini cukup buat rasa-rasa. Kemudian masih ada ini bumbu pecel. Selain bumbu pecel, oh ini saya bawakan di sini ada garam juga. Ada garam, maksudnya nanti kalau dibutuhkan bisa untuk masak atau bisa juga untuk berkumur kalau batuk. Menjadi salah satu antisipasi agar tidak berlarut-larut batuknya. Kemudian selain itu masih ada lagi apa di sini ya? Kita intip dulu apa isinya. Oh, bawang goreng. Ini masih ada bawang goreng. Jadi abon, kemudian di balik abon ini ada serundeng, kemudian bawang goreng. Serundeng, bawang goreng, abon, bumbu pecel, sambal tabur dan garam. Ini isinya. Kemudian ada tas lagi, ini isinya ini isinya tisu basah, kemudian alat jahit, cukur jenggot, kemudian jepit buat cucian, di bawahnya masih ada kantong pipis. Ini juga disiapkan kantong pipis di sini. Ini kantong pipis. Kemudian kita lihat yang satunya lagi. Tas satunya di sini hanger.
kemudian kaki 3, ada hanger, ada kaki 3, kemudian roll, colokan, dan tali. Ini isinya. Kemudian ini disediakan juga payung, siapa tahu nanti di sana dibutuhkan payung. Nah, yang paling unik adalah di sini juga saya bawakan sapu ya, sapu lidi kecil ini. Sapu lidi kecil. Karena sebenarnya kita kadang-kadang namanya juga di tempat orang ya, di hotel, bersih sudah. Tapi kalau tempat tidurnya dibersihkan dulu, rasanya akan lebih enak dan lebih nyaman ketika kita tidur. Jadi ini walaupun kecil mungil, tapi semoga bermanfaat sekali. Ya, tebah, sapu tebah. Nah, ini ada 4, kemudian ini alatnya, alat makannya. Ini kemudian tadi ada ini dan tas. Ini yang kemudian yang sebelah kiri kita akan lihat dulu. Di sini ada kresek, plastik kresek putih. Tujuannya untuk tempat sandal. Kemudian ada penghangat. Di sini ada lakban. Ini ada kresek yang besar nanti kalau dibutuhkan. Kemudian tisu-tisu. Ini kantong kerikil. Ada masker kain. Kemudian ada juga buku-buku untuk bacaan ketika nanti berada di sana. Kemudian yang di sebaliknya kita akan lihat. Nah, yang pertama di sini sarung, disiapkan sarung, kemudian ada sarung, kemudian ada celana panjang putih, ada celana panjang hitam, kemudian baju koko, kaos-kaos. Baju kokonya ada, kita siapkan 4, kaosnya 3, sarungnya di sini hanya ada 1, celana panjang 2. Kemudian pakaian ihram, di sini ada sepasang pakaian ihram. Nah, ada pakaian dalam sekali pakai. Kemudian yang utama adalah alat cukur. Karena nanti dibutuhkan. Di sini alat mandi, sabun mandi, tisu, obat-obatan. Nanti kita akan bongkar obatnya apa saja. Kemudian ini masih celana panjang, ini sajadah, celana panjang, sajadah. Di sini alas tidur untuk ketika berada di Musdalifah. Nah, ini di sini. Kemudian ada serapan sandal. Nah, inilah isi dari koper besar. Nanti obat-obatnya kita akan buka dulu isi obatnya apa saja. Mari kita lihat isi dari obat sebelah. Untuk obatnya kita akan lihat satu persatu. Di sini tolak angin, kemudian obat oles hangat-hangat fresh care. Kemudian di sini ada Oralit vitamin C dosis tinggi, kemudian vitamin B dosis tinggi. Kemudian Flutab untuk obat flu. Di sini tidak hanya Flutab, di sini juga Panadol hijau juga untuk flu. Kemudian ada metilprednisolon, ini atas saran dokter untuk radang. Domperidon untuk mual. Di sini juga ada
dimenhydrinate. Ini juga untuk mual. Kemudian tetes mata. Yang tidak lupa adalah di sini obat diare. Nah, selain obat-obat ini, tentunya masih ada obat-obat yang utama, mungkin obat-obat rutin. Karena di sini Sang Sinta biasa menggunakan amlodipin, maka nanti akan ditambahkan dengan amlodipin. Inilah obat-obat yang dibawa. Selain itu sebenarnya masih ada Salonpas, karena itu mungkin digunakan. Kemudian disiapkan penghangat ini tidak hanya satu, nanti disiapkan 2. Kemudian nanti masih ada lagi cotrimoxazole untuk diare yang berat. Harapannya sih di sana sehat-sehat selalu. Kemudian juga masih ada satu lagi nanti obat untuk batuk. Ini obat-obat yang disiapkan. Nah, ada satu lagi yang terlupa, yaitu saya siapkan minyak tawon. Kalau tidak minyak tawon, biasanya kita menggunakan minyak bangleng. Ini untuk memar, untuk luka kecil, untuk capek-capek. Ini rasanya masih bagus. Begitu untuk obat-obatnya. Nanti kita lanjut yang lain. Ya, selamat bagi yang sudah mau berangkat haji. Selamat, semoga nanti lancar sampai di tujuan. Lancar di dalam melaksanakan ibadah hajinya, baik rukun, wajib, semua bisa terlaksana dengan baik.